Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi suasana hati lagi nggak baik, Mbak. Oh iya iya. Ngomong-ngomong tadi Mbaknya kesini sama siapa? Kebetulan saya sendiri ke sini tadi. Naik apa tadi kesini? Naik motor. Tadi sebelum kesini Mbaknya habis dari mana atau kegiatan Saya apa? tadi habis pulang kuliah, terus langsung ke sini karena ada waktu juga kan, kebetulan ke sini. Oh iya. Jadi sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Mbaknya. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Akbar Zahra. Saya bisa dipanggil Iva. Baik, saya panggilnya Mbak Iva gitu aja ya. Ya baik Mbak Iva. Jadi untuk sesi konseling kita kali ini kita adakan selama 3 minggu. Jadi seminggu sekali dengan durasi waktu 60 menit. Apakah Mbak Iva keberatan? Tidak, insya Allah tidak keberatan. Baik. Jadi sekarang langsung saja ya Mbak. Mbak bisa ceritakan apa yang membuat Mbak datang kepada saya. Jadi gini Mbak, saya mau cerita. Saya tuh pacaran sama cowok saya tuh udah hampir 2 tahun. Nah, saya kan kuliah dan dia itu kerja. Suatu hari kita sebenarnya hubungannya dulu tuh baik-baik aja. Nah, karena dulu pernah dia bohong sama saya, kita jadi berantem. Tapi setelah itu saya untuk mencoba untuk balik lagi sama dia dan akhirnya kan menjalin hubungan lagi. Nah, waktu minggu kemarin itu tuh saya ketemu sama dia. Waktu saya nonton sama teman saya nggak sengaja ngelihat dia nonton sama cewek lain. Nah, di situ kan otomatis saya juga marah. Tapi saya di situ sebenarnya nggak langsung ngelabrak kayak gitu. Jadi saya turun langsung. Dia nggak lihat saya karena saya langsung turun. Habis itu saya ngikutin dia, habis nonton itu baru saya ngobrol lah sama dia ya. Akhirnya kita kan jadi bertengkar. Dia bilang katanya kalau saya jujur pasti kamu marah gitu. Katanya kan sering-sering marah. Lah, kalau udah tahu saya marah, kenapa harus berbohong gitu loh Mbak. Jadi sekarang tuh hubungan saya sama dia tuh di fase kayak kita belum putus. Saya ngomong putus tapi dia nggak mau, tapi kita masih saling bertengkar gitu loh Mbak. Kayak saya selalu ngungkit-ngungkit masalah dia yang keluar sama cewek itu, dia juga ngungkit-ngungkit karena saya suka marah, terus katanya saya juga sibuk gitu. Jadi kayak dia melampiaskannya tuh ke cewek lain gitu. Nah di itu tuh jadi saya bingung, saya tuh harus gimana. Apakah saya harus melanjutkan hubungan ini sama dia atau mengakhiri hubungan kita. Jadi saya bingung, kesini saya mau konsultasi seperti itu Mbak. Oh, jadi gitu ya Mbak permasalahannya. Baik, saya paham dengan perasaan Mbak saat ini. Jadi kalau boleh tahu pacar Mbak itu melakukan hal seperti itu apakah masih satu kali ini atau sudah beberapa kali mungkin? Sebenarnya udah 2 kali ini. Yang pertama itu malah lebih fatal sih menurut saya. Itu ya gitu, gara-gara kita lagi bertengkar gitu. Saya nggak balas chatnya, saya lagi pokoknya males lah sama dia gitu. Kita lagi bertengkar. Nah itu ternyata dia keluar sama temennya cewek juga. Dan nggak 2 kali, udah 1 kali, itu 2 kali si temen ceweknya itu nge-DM saya bilang, kamu kenal kan sama ini, itu kayak ada foto berdua. Kan sejujurnya saya tuh shock, terus saya tanya ke dia kan, terus dia kayak pertama ya minta maaf gitu. Terus saya ajak ketemu kan mereka berdua. Pertama si cowok aku cuma diem aja, yang jelasin kan si ceweknya itu. Tapi setelah itu sih dia kayak perilakunya tuh baik, minta maaf, terus datang ke rumah saya, minta maaf sama ibu saya. Jadi setelah itu saya luluh, mungkin saya juga pikiran mungkin masih pertama kali mungkin hilaf gitu kan ya mungkin. Terus akhirnya kita balik lagi. Nah ini yang kedua kali Mbak. Ya kok ya alhamdulillah kok ketahuan gitu loh. Kan tadi Mbaknya bilang sudah minta maaf ke orang tua juga ya. Jadi orang tua Mbak itu sudah mengetahui bahwa hubungan Mbak dengan ada hubungan Mbaknya dengan pacarnya itu sedang tidak baik itu, jadi orang tua tahu. Iya waktu yang pertama itu terus kita
karena udah pacaran lagi kan, udah saya maafkan, orang tua juga udah maafkan, orang tua tuh tahu aja kita baik-baik aja. Terus untuk masalah kedua ini saya memang sengaja nggak bilang ke orang tua juga, nggak mau kepikir biar orang tua nggak kepikiran juga, terus kayak ya biar aku aja yang menyelesaikan masalah ini sendiri gitu. Tapi ya ternyata kayak saya pikir-pikir saya nggak mampu kalau saya mengatasi masalah ini sendiri, karena saya bingung gitu, saya kayak bingung harus diakhiri atau masa saya maafkan lagi gitu. Iya Mbak, jadi support orang tua itu memang penting juga. Iya. Jadi tujuan Mbak datang ke sini itu mau minta solusi bagaimana hubungan saya ini mau dilanjutkan atau tidak, begitu ya Mbak? Iya benar. Nah, jadi begini ya Mbak, saya kasih saran. Mungkin untuk yang pertama ini Mbak ajak dulu pacarnya itu diajak bicara dulu dengan baik-baik. Kita maunya bagaimana? Dengan masalah yang sudah kita alami selama ini, kamu itu maunya gimana? Tapi Mbaknya jangan sama marah-marah nyentak gitu, jangan. Jadi dengan bahasa yang baik, sama-sama diselesaikan dengan kepala dingin begitu. Kemudian Mbaknya bisa merefleksikan diri Mbak. Jadi kayak keputusan itu kan ada pada Mbak sendiri. Bagaimana kalau saya tahan, apa keuntungannya? Dan kalau saya sudah berpisah, apa juga keuntungannya? Jadi Mbak refleksikan lagi, Mbak pikirkan lagi dengan matang apa tindakan yang Mbak ambil setelah ini. Kemudian kalau memang Mbak mengambil cara untuk melupakan si pacarnya itu, bagaimana caranya bisa melupakan dia? Kan mungkin Mbaknya sudah pacaran 2 tahun ya Mbak, itu kan bukan waktu yang singkat ya, seperti itu. Jadi Mbak bisa memulai dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan di luar. Seperti apa? Mbak punya hobi apa? Kebetulan hobi saya itu apa ya? Oh, saya hobi masak juga, suka jalan-jalan juga sih Mbak. Nah, itu bagus. Jadi Mbak bisa setelah putus dari pacarnya Mbak mungkin bisa memulai kegiatan kayak ikut kelas memasak atau gimana, atau jalan-jalan, pergi kemana gitu. Kan mungkin bisa membuat Mbak itu lupa dengan pacarnya Mbak gitu. Gimana? Jadi mungkin saya akan mulai untuk melakukan hal yang saya sukai dulu gitu Mbak ya. Kalau mungkin saya memutuskan, makanya itu juga bingung. Mungkin saya akan tanya ke diri saya sendiri, apakah kalau saya putus sama dia siap atau enggak, terus kalau bertahan juga siap atau enggak, karena takutnya nanti juga sakit hati terus gitu Mbak. Terus juga kita kan hubungan kita udah dibilang hubungan sudah nggak sehat gitu Mbak ya kan, kita sering bertengkar, sering cekcok juga kayak gitu. Iya Mbak. Baik. Mungkin sesi konseling kali ini sudah selesai dan bisa kita lanjutkan minggu depan, dan kita lihat bagaimana reaksi setelah Mbak melakukan hobi-hobi untuk mengalihkan pikiran Mbak dari pacarnya, atau bagaimana hasil refleksi Mbak sendiri terhadap pikiran Mbak gitu. Jadi harapan saya kepada Mbak, semoga dengan saran yang saya berikan tadi, permasalahan Mbak semoga cepat selesai. Terima kasih Mbak sudah mau mendengarkan cerita saya dan memberikan solusi buat masalah saya. Baik, saya juga berterima kasih Mbak sudah datang kepada saya dan mempercayai saya untuk mendengarkan Mbak, dan saya akan berjanji semua masalah yang Mbak sampaikan kepada saya akan menjaga kerahasiaannya. Terima kasih kalau gitu Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak ya. Silahkan. Hati-hati ya Mbak.